Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang tukang ojek bernama Ramli. Dia adalah seorang pria sederhana yang mengandalkan motornya untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Namun belakangan ini hidupnya dilanda badai yang besar. Ramli terlilit hutang kepada seorang rentenir, yaitu Pak Jaya. Karena meminjam uang untuk biaya operasi anak bungsunya yang sakit. Hutang itu kini membengkak dengan bunga yang terus bertambah. Dan Ramli diberi waktu hanya 1 minggu untuk melunasi. Jika tidak, rumah satu-satunya yang menjadi tempat berteduh keluarganya akan disita. Di hari pertama, pagi itu, Ramli duduk termenung di depan rumahnya. Surat peringatan dari Pak Jaya masih tergenggam erat. Dalam surat itu tertulis jumlah yang harus dilunasi, yaitu 30 juta rupiah. Angka itu terasa seperti tembok tinggi yang mustahil dia panjat. Gaji sebagai tukang ojek bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar hutang sebesar itu. "Pak, makan dulu." Suara lembut istrinya, yaitu Siti, membuyarkan lamunannya. Namun Ramli hanya menggeleng. Perutnya terasa penuh oleh kekhawatiran. Hari itu Ramli memutuskan untuk bekerja lebih keras. Dia berkeliling kota dari pagi hingga larut malam mencari penumpang. Tetapi uang yang dia kumpulkan hanya 100.000 rupiah, jauh dari kata cukup. Di hari kedua, Ramli mulai mencari bantuan. Dia mendatangi saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan tetangganya. Namun kondisi ekonomi yang sama sulitnya membuat mereka juga tak bisa membantu. "Maaf Li, bukan aku nggak mau bantu, tapi aku sendiri lagi kesulitan," kata salah seorang temannya, yaitu Joko. Ramli pulang dengan tangan kosong. Siti menyambutnya dengan senyum tipis, meski matanya sebab karena habis menangis. Ramli tahu istrinya berusaha tegar, tetapi dia merasa semakin terpuruk. Di hari ketiga, Ramli mendengar kabar tentang seorang pengusaha kaya di kota itu, yaitu Pak Darman, yang dikenal sering membantu orang-orang yang kesusahan. Dengan penuh harapan, Ramli menemui Pak Darman di kantornya. "Saya paham kesulitanmu Ramli, tapi saya juga harus hati-hati. Banyak yang datang ke saya hanya untuk memanfaatkan," kata Pak Darman sambil menyerahkan selembar uang 200.000. "Ini saja yang bisa saya bantu." Ramli mengucapkan terima kasih, meski di hatinya uang itu seperti setetes air di gurun pasir. Dia pulang dengan rasa kecewa yang mendalam. Di hari keempat, Ramli mulai putus asa. Motor satu-satunya hampir dia jual. Tetapi jika motornya dijual, dia tak bisa lagi bekerja sebagai tukang ojek. Dia hanya bisa termenung di pinggir jalan, menatap orang-orang berlalu lalang. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. Hari itu Ramli hanya mendapatkan uang senilai 50.000 dari menggojek. Pulang ke rumah, dia melihat anak-anaknya yang sedang makan nasi dengan lauk seadanya. Melihat itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di hari kelima, ketika tengah malam, Ramli tiba-tiba teringat sebuah masjid di pinggir kota, tempat dia biasa sholat Jumat. Di sana ada seorang ustadz yang sering memberikan nasihat kepada jemaahnya. Esoknya Ramli pergi menemui ustadz tersebut. Setelah mendengar cerita dari Ramli, ustadz itu berkata, "Ramli, berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti berusaha, karena Allah tak akan meninggalkan hambanya yang berjuang." Mendengar itu, Ramli merasa ada sedikit harapan.
dia mulai sholat malam dan berdoa dengan sepenuh hati. Selain itu, dia juga memutuskan untuk mencoba cara baru, yaitu menawarkan jasa ojeknya kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan kurir dadakan. Di hari ke-6, saat Ramli sedang menawarkan jasanya ke sebuah pabrik, dia bertemu dengan seorang pengusaha muda yang membutuhkan jasa antar dokumen ke berbagai tempat dalam waktu cepat. Ramli bekerja keras seharian penuh mengantar dokumen-dokumen itu ke seluruh penjuru kota. Hasilnya, dia mendapatkan bayaran 2 juta rupiah. Malam hari di hari ke-6, Ramli duduk merenung di sudut kamar kecilnya. Pandangannya kosong, pikirannya terus berkecamuk. Bagaimana aku bisa melunasi hutang ini? Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Apakah aku harus kabur? Ramli menggigil membayangkan kemungkinan buruk yang menantinya. Malam itu, ia nyaris tak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, di hari ke-7, Ramli bangkit meski tubuhnya lelah. Ia memutuskan untuk tetap bekerja sebagai tukang ojek. Bagaimanapun juga, hanya itu sumber penghasilannya. Setelah menghidupkan motornya, Ramli berkeliling mencari penumpang seperti biasa. Di sebuah gang sempit, Ramli bertemu dengan seorang nenek tua yang berdiri di pinggir jalan. Nenek itu berpakaian lusuh, membawa tas kain yang sudah usang. Dengan suara pelan, nenek itu berkata, "Nak, bisa tolong antarkan saya ke pasar? Tapi saya tidak punya uang untuk membayar." Ramli terdiam. Ia menatap nenek itu dengan rasa iba. Tapi dia juga kebingungan. "Bensinku hampir habis, Nek. Nek, kalau saya mengantar nenek, mungkin saya tidak bisa melanjutkan cari penumpang," pikirnya. Namun hati kecilnya tidak tega meninggalkan nenek itu sendirian. Setelah beberapa detik bimbang, Ramli akhirnya berkata, "Baik, Nek, saya antar. Tapi lain kali kalau ada uang, jangan lupa bayar ojek ya." Nenek itu tersenyum, mengeluarkan kantong plastik hitam besar dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada Ramli. "Terima kasih, Nak. Ini untukmu. Daun-daun ini bisa dibuat sayur, enak rasanya." Ramli menerima plastik itu dengan bingung. Ia hanya mengangguk dan mempersilahkan nenek itu naik ke motornya. Saat Ramli mulai mengantar nenek itu, hal aneh mulai terjadi. Beberapa orang yang berpapasan dengannya di jalan menatap Ramli dengan ekspresi terkejut. Ada yang menunjuk-nunjuk ke arah Ramli. Ada yang berbisik-bisik. Bahkan beberapa terlihat ketakutan. Ada apa mereka? Apa yang salah denganku? Gumam Ramli dalam hati. Di sebuah tikungan, seorang anak kecil yang sedang bermain tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Ada ular besar di atas motor itu." Ramli mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang dikatakan anak itu. Saat hampir sampai di pasar, seorang pedagang buah yang mengenalnya menghentikan motornya dengan wajah pucat. "Ramli, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawa ular sebesar itu di belakang motormu?" tanyanya dengan panik. Ramli tertegun. "Ular? Maksudmu apa? Saya hanya membonceng seorang nenek tua." Pedagang itu terdiam, lalu menunjuk ke belakang Ramli. Namun saat Ramli menoleh, ia hanya melihat nenek tua yang tersenyum lembut. "Dia hanya seorang nenek tua, kau pasti salah lihat," ujar Ramli yakin. Pedagang itu menggeleng ketakutan. "Tidak, Ramli, di mataku yang kau bonceng adalah seekor ular besar. Kulitnya bersisik, matanya merah menyala." Mendengar itu,
Ramli merasa bulu kudunya berdiri, namun ia tetap melanjutkan perjalanan, mencoba menenangkan diri. Setelah sampai di pasar, nenek itu turun dan mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, ia berkata, "Nak, ingatlah selalu untuk berbuat baik. Tuhan pasti akan memberkatimu." Kemudian nenek itu berjalan menjauh, menghilang dari keramaian. Ramli yang masih diliputi kebingungan memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke pedagang buah yang tadi berbicara dengannya. "Ceritakan lagi, apa yang kau lihat?" tanya Ramli serius. Pedagang itu menjelaskan dengan detail bagaimana ia melihat seekor ular besar melilit motor Ramli, dengan tubuhnya memanjang hingga ke tanah. "Aku tahu bagaimana kau bisa tetap tenang membonceng makhluk seperti itu," katanya. Ramli menggeleng keras. "Itu mustahil. Yang saya bonceng tadi adalah nenek tua. Dia bahkan memberi saya daun-daun ini." Ramli membuka kantong plastik hitam yang diberikan nenek itu, menunjukkan isinya. Pedagang itu terkejut. "Itu bukan daun biasa, Ramli. Itu bukan daun-daunan yang bisa dimakan," katanya sambil mundur sedikit. Ramli menatap isi kantong itu dengan heran. Apa yang sebelumnya tampak seperti daun-daunan biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang asing. Warnanya gelap, bentuknya menyerupai sisik-sisik kecil, dan mengeluarkan bau aneh. Dengan perasaan campur aduk, Ramli memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya nenek itu? Mengapa orang lain melihatnya sebagai ular? Dan apa makna dari daun-daun misteri itu? Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya ia ketika melihat dedaunan yang ada di dalamnya ternyata berubah menjadi tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah. Ramli hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera menghitung uang itu dan jumlahnya tepat 30 juta rupiah. Air matanya mengalir deras. Ia merasa lega sekaligus bersyukur. Tanpa membuang waktu, Ramli segera pergi ke rumah Pak Jaya untuk melunasi hutangnya. Pak Jaya menerima uang itu dengan terkejut, karena ia tahu betul betapa sulitnya bagi Ramli untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat. Setelah hutangnya lunas, Ramli pulang ke rumah dengan hati yang ringan. Malam itu, ia merenung tentang kejadian yang dialaminya. Apakah nenek itu seorang manusia biasa, atau mungkin makhluk gaib yang diutus untuk membantunya? Ramli tidak pernah menemukan jawabannya. Namun satu hal yang ia pelajari adalah bahwa kebaikan hati, meskipun kecil, bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Sejak hari itu, hidup Ramli berubah. Ia menjadi lebih percaya pada kekuatan, kebaikan, dan selalu berusaha menolong sesama tanpa pamrih.